Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza Mutia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan 5 soal sosiologi. Soal yang pertama. Seorang mahasiswa jurusan hukum mempunyai semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang jaksa. Dia sangat berusaha untuk menggapainya, dan akhirnya setelah lulus kuliah, dia mendapat gelar SH dan menjadi seorang jaksa. Contoh tersebut termasuk ke dalam cara memperoleh status melalui apa? A. Ascribed status, B. Achieved status, C. Assigned status, D. Assorted status. Jawabannya yaitu achieved status. Kenapa termasuk achieved status? Karena achieved status merupakan status yang diperoleh melalui usaha. Di situ dijelaskan dalam soal tersebut, mahasiswa itu tuh sangat berusaha dan mempunyai semangat yang giat untuk mendapat gelar jaksa. Nah, gelar jaksanya itu termasuk contoh memperoleh status dengan achieved status karena melalui usaha. Lanjut, kenapa jawabannya tidak ascribed status? Bukan, tidak termasuk ascribed status karena ascribed status merupakan status atau kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha dan diperoleh sejak lahir. Contohnya, gelar bangsawan yang diperoleh sang anak dari orang tuanya. Nah, kenapa jawabannya tidak assigned status? Tidak termasuk assigned status karena assigned status merupakan gelar yang diperoleh dari penghargaan, dapat berupa tanda jasa, contohnya gelar pahlawan atau siswa teladan di sekolah. Lanjut soal yang kedua. Seorang kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat lingkungannya. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Contoh kasus tersebut termasuk ke dalam stratifikasi sosial bersifat apa? A. Stratifikasi sosial menyamping, B. Stratifikasi sosial tertutup, C. Stratifikasi sosial terbuka, D. Stratifikasi sosial campuran. Jawabannya yaitu stratifikasi sosial campuran. Kenapa stratifikasi sosial campuran? Karena ayo kita bedah. Nah, di dalam kasus tersebut termasuk stratifikasi sosial campuran karena di dalam faktor penyebab stratifikasi terdapat kekuasaan yang dimana seorang Brahmana ini mempunyai kekuasaan atau kedudukan terhormat di lingkungannya, maka ia sangat dihormati oleh masyarakat lingkungannya sekitar. Tapi, jika ia pindah ke lingkungan yang lain, maka status dia juga berubah menjadi orang yang biasa saja. Nah, dari contoh kasus tersebut, sudah terlihat jelas bahwa itu termasuk stratifikasi sosial campuran. Kenapa jawabannya tidak stratifikasi sosial tertutup? Bukan stratifikasi sosial tertutup. Karena stratifikasi sosial tertutup itu bersifat mobilitas horizontal. Karena stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Contohnya sistem kasta pada masyarakat India, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Itu yang termasuk stratifikasi sosial tertutup. Nah, lanjut. Kenapa jawabannya tidak stratifikasi sosial terbuka? Bukan stratifikasi sosial terbuka. Karena stratifikasi sosial terbuka itu bersifat demokratis, yang dimana anggotanya bisa berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Contohnya yaitu Pak Budi adalah pedagang kaki lima yang berusaha menjadi orang kaya dengan cara bekerja keras. Nah, itu tuh termasuk contoh stratifikasi sosial terbuka, karena dia tuh bersifat strata, yang dimana orang tuh bisa berpindah dari posisi yang di sini menjadi ini. Lanjut soal nomor 3. Setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Satu pendorong terbentuknya status sosial dalam masyarakat adalah A. Status dan peran, B. Norma dan nilai, C. Tatanan dan lembaga, D. Bentuk dan tingkatan. Jawabannya yaitu status dan peran. Kenapa status dan peran? Karena pendorong terbentuknya status sosial yaitu adanya peran dan status. Karena
balik lagi dengan pengertian struktur sosial, yaitu tatanan dalam kehidupan seseorang di masyarakat yang terdapat peran dan status. Saya ulangi lagi, terdapat peran dan status, yang dimana status yaitu kedudukan posisi yang ada di masyarakat, sedangkan peran yaitu yang dilakukan dari status tersebut. Jadi, dari soal tersebut sudah terlihat jelas bahwa jawabannya yaitu status dan peran, karena opsi lainnya seperti norma dan nilai, tatanan dan lembaga, bentuk dan tingkatan, itu tuh tidak termasuk salah satu faktor pendorong terbentuknya status sosial. Soal nomor 4. Konita dan Maulidia adalah teman satu circle. Suatu hari, mereka berdua berantem karena Konita terus-menerus menjahilinya saat jam pelajaran. Konflik yang terjadi antara mereka berdua disebut konflik A. Mikro, B. Makro, C. In group, D. Out group. Jawabannya yaitu C. In group. Kenapa termasuk jenis konflik in group? Karena konflik in group merupakan konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Seperti contoh soal tersebut, yang dimana Konita dan Maulidia, mereka itu satu circle, yang artinya satu kelompok. Nah, terus kenapa jawabannya tidak konflik out group? Karena konflik out group itu merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, dalam soal tersebut dijelaskan bahwa Konita dan Maulidia adalah teman satu circle, yang dimana mereka itu tuh satu kelompok dan terjadi konflik. Nah, maka konflik itu disebut dengan konflik in group. Jadi jawabannya benar itu C, konflik in group. Soal nomor 5. Hasani dan Fahmi mengalami konflik perebutan tempat duduk di kelas. Karena tidak memiliki titik temu untuk penyelesaian dan tidak ada yang mau mengalah, maka mereka berdua sepakat dengan menghadirkan pihak ketiga untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik mereka. Termasuk jenis apa pengendalian konflik tersebut? A. Arbitrase, B. Mediasi, C. Konsiliasi, D. Transformasi konflik. Jawabannya yaitu A. Arbitrase. Kenapa termasuk arbitrase? Karena pengendalian konflik dengan cara arbitrase merupakan kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima pihak ketiga untuk memberikan keputusan penyelesaian konflik tersebut. Nah, sesuai dengan soal tersebut, Hasani dan Fahmi itu sudah sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang dimana untuk memberikan keputusan penyelesaian konflik tersebut. Kenapa jawabannya tidak mediasi? Karena penyelesaian konflik dengan bentuk mediasi merupakan pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, lanjut, kenapa jawabannya tidak konsoliasi? Konsoliasi merupakan bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, kalau dilakukan dengan konsoliasi itu tidak termasuk dengan soal tersebut, jadi jawabannya bukan. Lanjut, kenapa jawabannya tidak transformasi konflik? Karena transformasi konflik merupakan proses menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber dan dampak negatif dari konflik, yang dimana itu tidak sesuai dengan soal tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.